Bu, kita ketahui sebuah kebanggaan untuk Indonesia setelah kemarin menjadi presidensi G20, saat ini menjadi ketua untuk KTT ASEAN ke-42 dan juga ke-43. Kemarin sudah berlangsung KTT yang ke-42 di Labuan Bajo. Seperti apa Ibu melihat untuk hasil dari KTT ke-42 kemarin? Jadi memang suasana, kalau kita bicara mengenai suasana dunia tidak banyak berubah. Dari yang dihadapi pada tahun lalu pada saat kita menjadi Presiden G20 dengan tahun ini pada saat kita menjadi Ketua ASEAN. Di sana-sini ada perbedaan, tetapi secara umum tantangan yang dihadapi sama, plus tentunya kalau kita bicara ASEAN ada tantangan internal juga, yaitu mengenai isu Myanmar. Tetapi alhamdulillah di KTT ke-42 kemarin kita berhasil ASEAN duduk bersama membahas isu kita. KTT ke-42 itu adalah KTT di antara negara-negara ASEAN. Nah, saya dapat sampaikan hasil yang paling utama. Pertama adalah keberpihakan ASEAN terhadap rakyat. Nah, ini kita tunjukkan dengan adanya kerjasama pemberantasan kejahatan perdagangan manusia, terutama untuk online scams, kemudian perlindungan pekerja migran dan keluarganya di saat krisis, ini juga sangat membumi kepentingan rakyat. Dan yang ketiga adalah pelindungan para pekerja di sektor perikanan. Ini juga sangat dekat dengan kepentingan rakyat ASEAN. Hal yang kedua, yaitu kita mencoba untuk memperkuat ketahanan ekonomi ASEAN. Salah satu topik atau tema dari ASEAN keketuaan Indonesia kan ASEAN Matter Epicentrum of Growth. Jadi ini ekonomi ini di epicentrum of growth-nya. Hasil dari KTT ke-42 adalah adanya One Health Initiative, kemudian kita transformasi pedesaan melalui ASEAN Villages Network, dan juga pengembangan ekosistem kendaraan listrik regional, serta adanya atau dibentuknya konektivitas pembayaran regional dan penggunaan mata uang lokal ASEAN. Nah, yang ketiga adalah ini mengenai visinya. Jadi selain yang dekat dengan rakyat, kemudian epicentrum of growth, kita juga kalau kita ingin menjadikan sebuah organisasi bagus, maka dia harus punya visi jangka panjang. Nah, kita mulai mengintrodusir visi ASEAN 2045. Jadi ini adalah bicara post 2025 plus 20, berarti tahun 45, antara lain dengan cara memperkuat kapasitas dan efektivitas ASEAN, serta mencoba menjadikan ASEAN lebih responsif dalam menghadapi krisis dan keadaan darurat. Dan yang keempat adalah yang tadi saya sebut, kita punya tantangan internal bagaimana menyelesaikan konflik Myanmar. Dan Myanmar ini sedikit mendahului sebelum ditanya, Myanmar ini sudah menjadi negara yang sangat fragmented lebih dari 70 tahun. Jadi kalau pertanyaannya adalah apakah di bawah keketuaan Indonesia seluruh masalah Myanmar akan selesai? Jawabnya tidak. Tidak akan mungkin. Karena masih panjang. Karena masih panjang, dan untuk bekerja di bidang perdamaian perlu kesabaran dan perlu kan biasanya kalau kita bekerja ingin muncul di media, ya kan? Tetapi once you want to be a peacemaker, Anda harus siap bahwa Anda tidak muncul di headlines. Oke, tapi dari belakang begitu. Ya, karena kerja yang efektif untuk resolusi konflik, untuk menangani konflik, itu harus sabar, bekerja di balik layar, karena dengan bekerja tidak di permukaan itu akan muncul confidence dan sebagainya dan sebagainya. Tetapi harapan Indonesia pada saat keketuaan adalah dalam tahun ini paling tidak ada progres. Dan pada saat ada progres tentunya kita akan sampaikan kepada publik. Tapi yang ingin kita yakinkan bahwa kita bekerja dengan sangat keras selama keketuaan Indonesia. Dan selama 6 bulan ini, hampir 6 bulan ya, kita udah melakukan lebih dari 70 engagement dengan hampir semua stakeholders yang ada di Myanmar. Wow, oke. Baik, tadi sekali lagi ini pekerjaan panjang untuk perdamaian dan juga
konflik yang terjadi di Myanmar. Tapi ketika kita balik lagi begitu ya kepada hasil dari KTT sendiri, tadi Ibu juga menyebutkan sudah ada engagement yang begitu banyak begitu ya untuk progres perkembangan ini sendiri. Tapi di satu sisi juga kita ketahui bahwa tadi salah satu fokus utama adalah Asian Matters, epicentrum of growth begitu, sehingga memang kita perlu lihat lagi begitu ya pilar-pilar yang menjadi pilar utama dalam priorities economic deliverables di KTT ASEAN di Indonesia begitu ya. Tapi kita balik lagi kepada hasil KTT di ke-43 begitu ya. Targetnya sendiri seperti apa berkaitan dengan 3 pilar tadi, Ibu? Ya. Jadi kalau KTT 42 tadi saya jelaskan bahwa ini adalah KTT di antara negara-negara ASEAN. Jadi bagaimana kita memperkokoh kerjasama kita sebagai ASEAN. Nah, KTT 43 jadi setiap tahun sebenarnya dimandatkan Ketua ASEAN itu menyelenggarakan 2 KTT. Nah, kita itu pas di 42 dan 43. Nah, di 43 adalah memperkokoh kerjasama ASEAN dengan mitra wicara kita. Kita ada beberapa ASEAN-led mechanism, ada yang ASEAN plus 1+1-nya kali ini dengan RRT, Jepang, Korea, Amerika Serikat dengan India. Ada yang ASEAN plus 3, itu ASEAN, RRT, Jepang, Korea. Kemudian ada EAS, ASEAN plus 8 negara mitra, ini gede-gede semua. Jadi kalau kita lihat nature-nya, bisa dibayangkan bahwa yang 43 ini pesertanya lebih banyak dan pasti akan lebih kompleks kan. Nah, oleh karena itu dari segi substansi tadi saya sampaikan bahwa kita berupaya untuk meningkatkan kemitraan dengan negara mitra dialog dan tidak dapat dihindari bahwa di dalam pertemuan itu kita akan bahas situasi kawasan kita, situasi dunia, dan yang paling penting adalah pada saat kita melakukan KTT ke-43, kita ingin para mitra ASEAN mendukung tema keketuaan ASEAN Matters Epicentrum of Growth. Ya, jadi itu kira-kira yang akan dihasilkan atau kita harapkan akan dihasilkan dalam KTT ke-43. Nah, biasanya kita juga mengundang tamu untuk KTT ke-43 ini. Nah, karena kita fokusnya adalah salah satunya adalah mengenai masalah Indo-Pasifik, maka di pilar ketiga kan ASEAN Matters Epicentrum of Growth dan memajukan atau menjadikan Indo-Pasifik sebagai kerjasama yang konkret, maka di sini kita mengundang partisipasi dari Cook Islands karena dia sebagai ketua PIF Pacific Island Forum, dan juga kita mengundang Bangladesh sebagai ketua IORA. IORA itu adalah Indian Ocean Rim Association. Jadi sekali lagi Indo-Pasifik kita berikan perhatian, menjadi perhatian Indonesia, dan kita undang perwakilan PIF dan IORA. Untuk PIF bukan pertama kalinya PIF diundang di dalam KTT yang dituan rumahi oleh Indonesia, karena tahun lalu di G20 kita juga undang PIF. Artinya apa? Kita memberikan perhatian terhadap negara-negara kecil di Pasifik Selatan dan concern mereka, terutama terkait dengan isu yang terkait dengan lingkungan hidup, climate change, perikanan, dan lain-lain. Jadi sekali lagi di 43 ini lebih komprehensif, substansinya lebih berat, melibatkan lebih banyak negara, dan negara-negaranya juga bukan negara-negara yang kecil, tapi negara-negara yang besar, sehingga sekali lagi tantangannya lebih besar. Lebih inklusif begitu ya, Bu? Iya, lebih inklusif. Baik. Tapi konfirmasi atau undangan begitu yang diberikan dari Kemenlu sendiri kepada negara-negara mitra tadi begitu ya, mungkin bisa sedikit dibocorkan kepada siapa saja dan siapa saja yang sudah konfirmasi untuk hadir di KTT ke-43 ini? Undangan kan kalau ASEAN 11 ya, kemudian tambah 9 negara mitra kita. Australia, Amerika, RRT, Jepang, Korea Selatan, India, New Zealand, Rusia, Kanada, kemudian Sekjen ASEAN, kemudian Sekjen PBB, kemudian ada tadi Bangladesh dan juga Cook Island. Jadi undangannya itu, kalau kehadiran sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, kehadiran itu baru akan kita terima beberapa hari menjelang hari hanya.